Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang 300 hadirin yang sudah bergabung dalam webinar sesi ini yang akan mungkin karena ini sesi saya akan lebih santai ya untuk membawakannya. Teman-teman bisa mengikuti sampai selesai gitu. Bisa ya mungkin bisa saling sapa dulu. Halo teman-teman. Halo Halo. Kakak. Halo. Wah, senang sekali ada yang pakai baju sekolah, ada yang pakai baju bebas. Apakah ini termasuk tugas sekolah ikut webinar kali ini? Iya Oke. Kakak. Oh iya. Oh, ya semoga menikmati webinar ini untuk kita bisa belajar bersama-sama ya, dan tenang aja, webinar kali ini pasti tidak akan membosankan karena kita akan mendatangkan 4 pembicara yang sangat inspirational dan juga akan memberikan kita ilmu-ilmu dengan asik ya, begitu. Sebelum masuk ke acara, saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih Akademika Litera ini. Mungkin teman-teman baru saja tahu dari Bapak Ibu guru teman-teman ya. Maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi Akademika Litera ini merupakan rangkaian acara dari Festival Litera 2021 yang akan diselenggarakan Maret 21 hingga 23 Maret 2021 seperti itu. Nah, Akademika Litera ini merupakan forum pertemuan dari insan pendidikan, entah itu kepala sekolah, guru, maupun siswa seperti teman-teman seperti ini. Nah, forumnya itu untuk membahas tentang gagasan-gagasan baru, tentang pendidikan, tentang gaya belajar, tentang pengembangan diri, seperti itu. Jadi, teman-teman ketika nanti, ada sesi diskusi misalkan, ingin berkeluh kesah tentang, bagaimana sih rasanya belajar, terus kemudian, tips-tips pengembangan diri bisa banget untuk memberikan, argumentasinya atau mungkin pertanyaannya, seperti itu. Entah nanti di kolom komentar atau teman-teman bisa, ngobrol langsung dengan kami, gitu. Nah, langsung saja, kita masuk ke dalam acara yang pertama yaitu sambutan. Saat ini sudah bergabung dengan kami, ada Mas Kabib Bima Setiawan, Kak Kabib Bima Setiawan. Beliau ini merupakan Vice President dari GMB Indonesia yang akan memberikan sambutan kepada kita pada acara hari ini. Mas Bima, Kak Bima, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Saya belum bisa melihat wajah dari Kak Bima. Apakah Kak Bima belum hadir? Oke, mungkin sembari menunggu Kak Bima, saya ingin mengingatkan, buat teman-teman yang baru saja hadir dan belum mengisi presensi, silahkan isi presensi terlebih dahulu ya, bisa dilihat linknya di kolom komentar. Nanti akan, Kakak co-host akan memberikan bantuan dengan meng-up dari link tersebut. Oke. Mungkin karena Mas Bima belum hadir, ini untuk sambutan yang kedua ada dari Kak Rendy Langgeng. Beliau merupakan project manager Festival Literasi Nasional. Untuk Kak Rendy, apakah sudah hadir? Halo, Oh, selamat sudah pagi. hadir. Oh, selamat pagi Kak Rendy di beranda rumah. Oke. Iya, Oke Kak, langsung saja. Mungkin bisa langsung memberikan sambutan kepada kami selaku Project Manager Festival Literasi Nasional. Kepada waktu dan tempat saya baik. Terima kasih Mbak Ririn. Apakah suara saya terdengar ya? Bisa Kakak. Oh ya. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Jemima.
Selamat pagi, Mas Riri. Iya, selamat pagi juga ke teman-teman semua yang udah hadir dalam acara Akademika Litera hari ketiga ini, sesi siswa. Perkenalkan, nama saya Randy Langgeng, saya Ketua Pelaksana Festival Literasi Nasional 2021. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mengirimkan gagasan dan inovasinya. Itu sangat menarik sekali dan sangat bagus-bagus semua. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada 4 pembicara terpilih yang hari ini nanti akan mengisi sesi diskusi bersama kita. Dan saya juga mengingatkan nanti kita ada acara Festival Literasi Nasional yang tadi sudah disampaikan sama Kak Ririn, itu di tanggal 21 sampai 23 Maret 2021. Jangan lupa untuk ikuti acaranya. Besok juga masih ada acara Akademika Litera lagi, sesi penulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Akademika Litera sesi siswa kali ini. Selamat pagi, saya Randy Langgeng. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Kak Randy Langgeng yang sudah memberikan sambutan. Saya beralih lagi ke Mas Kapib Bima. Apakah sudah bergabung dengan saya? Untuk kakak co-host, apakah bisa dibantu? Mungkin Mas Bima sudah bergabung. Oke. Sembari menunggu, mungkin saya berikan bocoran sedikit tentang apa sih yang akan dijelaskan dalam Akademika Litera sesi ini. Jadi kalau teman-teman sudah follow akun GMB Indonesia atau akun GSMB_Indonesia, teman-teman pasti akan menemukan profil-profil hebat pembicara yang kali ini akan mengisi. Ada yang dari Duta Literasi dari SMP sudah membuka rumah baca sendiri, terus kemudian ada yang sejak SD sudah menjadi content creator. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik menjadi content creator, entah itu YouTuber, kemudian influencer Instagram atau mungkin TikTok seperti itu. Nah, ada juga yang punya inovasi nih kalau belajar, gimana sih manajemen konsentrasinya, kemudian gimana sih caranya biar nggak bosan menghadapi PJJ dengan menjadi guru adik tingkat gitu. Mungkin teman-teman akan penasaran dan kami harap setelah ini ada praktek-praktek yang bisa diterapkan teman-teman untuk menghadapi PJJ kali ini. Di layar saya sudah bisa melihat Mas Bima. Oke, teman-teman juga sudah melihat ya. Jadi langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan untuk sambutan dari Kak Bima Setiawan selaku Vice President GMB Indonesia. Mas Bima silahkan. Oke, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Jelas, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, tadi sempat ada terlambat sedikit. Karena saya lupa hari ini ternyata saya ketemunya sama adik-adik semua. Jadi saya harus ganti baju dulu biar agak seumuran. Soalnya kalau saya tadi pakai batik, nanti saya dikira Pak RT sama teman-teman. Jadi karena forum ini ternyata isinya anak-anak muda, jadi kita biar berasa seumuran gitu, karena saya juga nggak terpaut jauh sama teman-teman. Jadi ya kalau kayak gini kan saya jadi pede bicaranya gitu. Nah gitu, oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru atau mungkin juga Bapak, saya melihat ada beberapa wali murid yang juga hadir. Selamat pagi Bapak Ibu yang menemani putra-putrinya pada forum kali ini
di Forum Akademika Litera, forum yang mempertemukan banyak sekali pelajar, banyak sekali akademisi untuk berkumpul dan mendiskusikan isu-isu pendidikan dan inovasi-inovasi pendidikan jarak jauh serta materi-materi yang diisi sendiri oleh rekan-rekan siswa-siswi sendiri, dan nantinya harapannya forum ini atau pertemuan kita ini bisa menjadi untuk Hai Pasya melambaikan tangan untuk bisa berdiskusi dari teman-teman dan Bapak Ibu guru serta wali murid juga bisa sharing gitu, bisa bertukar pendapat mengenai kondisi di masing-masing daerah, karena ini saya lihat pasti dari banyak sekali daerah dan dengan latar belakang yang berbeda-beda, jadi mungkin akan sangat seru. Dan tentunya karena pagi ini saya ditugaskan untuk menyambut teman-teman, jadi saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada pembicara atau narasumber atau yang nanti akan berbicara pada sesi ini, yaitu yang pertama ada Anindya Mayumnis Andika. Wah, ini namanya bagus banget. Terus ada Amar Lise MC Gens. Kok sekarang namanya ini banget ya, susah-susah banget ya. Nama saya, saya belum kenalan. Nama saya itu Habib Bima Setiawan gitu. Jadi saya jadi terpaut jauh kalau teman-teman sudah tahu nama saya Habib Bima Setiawan. Nama Setiawan itu udah 90-an ke atas gitu. Biasanya kalau paling sebel saya kalau dipanggil Wawan. Nah, itu tuh paling sebel, kalau itu udah kelihatan tua banget. Nah, saya lihat teman-teman di sini nama-namanya sudah sangat keren dan pastinya juga tema-temanya yang dibawakan nanti juga sudah sangat keren, dan saya nggak membayangkan waktu saya SMP, SMA atau bahkan SD itu punya fasilitas yang seluas ini, akses yang sebesar ini terhadap kemajuan teknologi gitu. Bisa ketemu sama teman-teman di luar sana. Kemudian ada Nipi Rahayu Wirapri Handani, juga mungkin dari Bali pasti. Ya, mungkin ini dari Sumedang, pasti udah dari Bali. Terus ada Akana, kemudian nanti ada juga sesi diskusi gitu. Nah, di sini juga tema-temanya juga sangat menarik. Saya juga nggak sabar, jadi saya cukup untuk sambutannya. Mungkin nanti bisa langsung dilanjutkan karena saya juga sudah tidak sabar untuk menunggu adik-adik sekalian. Ini ada adik Arkana yang sangat ganteng, dia pakai jas loh sekarang. Halo adik Arkana. Nanti jadi pembicara ya. Nanti wah, di sini ternyata pesertanya itu ada 500, luar biasa sekali. Karena sebelum-sebelumnya di forum guru dan kepala sekolah mungkin tidak sebanyak ini. Dan ini sangat luar biasa. Saya sangat tersanjung dan sangat bahagia bisa bertemu dengan adik sekalian. Jiwa muda saya kembali membara. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengumpulkan sebanyak 500 lebih ini yang bergabung pada pagi hari ini. Semoga acara yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati adik dan Bapak Ibu, saya mohon maaf karena Kak Ririn yang akan memandu jalannya sesi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ririn. Oke, terima kasih Kak Bima. Sambutannya berasa curhat ya. Oke, ya ini salah satu berkah pandemi juga. Karena kalau mungkin tidak pandemi, acara ini tidak akan dihadiri oleh 500 siswa dan juga wali kelas atau mungkin wali murid yang bisa bergabung jadi satu.
se-Indonesia, mungkin dari Sabang sampai Merauke. Begitu. Bisa disapa dong Kak, salah satu Kak. Disapa salah satu yang paling jauh mana sih? Coba ketik di kolom chat. Yang paling jauh. Mana ya? Ayo coba. Kayaknya jauh-jauh semua ini. Nih, Nabila Putri SMA Future Gate. Banyak banget. Banyak nama-nama SMA yang ya ternyata memang banyak sekolah dan banyak siswa di Indonesia. Oke. Langsung saja. Begitu. Terima kasih Mas KB Bima atas sambutannya. Langsung saja kita masuk ke dalam acara inti, yaitu acara pemaparan materi dari 4 pemateri yang sudah bergabung dengan kita dan akan dimoderatori oleh mentor tercinta kita, Ibu Jemima Mulyandari. Yuhu. Oke, halo Bu Jemima. Saya bacakan terlebih dahulu. Siapa sih sebenarnya Ibu Jemima ini? Ibu Jemima ini merupakan mentor dari Akademika Litera dan beliau ini merupakan sosialisator program literasi nasional terbaik tahun 2019. Pernah diundang oleh Presiden Jokowi dan sampai sekarang masih aktif menulis ya Bu di terutama di media sayword.com. Mungkin seperti itu. Langsung saja. Acara saya serahkan kepada Ibu Jemima selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Ibu. Oh iya, berarti langsung saja ya. Selamat pagi adik-adikku, anak-anakku yang terkasih di seluruh sekali bisa bertemu kalian semua. Dan kita disatukan di sini, sekalipun sedang pandemi, kita tetap tidak mau dihalangi untuk terus berkarya. Nah, mengangkat tema hari ini tentang manajemen waktu siswa saat belajar di rumah, Ibu akan tanya juga boleh. Nah, kita belajar serius tapi santai. Nah, manajemen itu apa? Manajemen itu adalah seni mengatur waktu. Nah, karena di sini ada murid-murid dari SD sampai SMA, jenjangnya range-nya tinggi gitu ya, perbedaannya panjang, jadi bahasanya Ibu itu singkatnya seni mengatur. Nah, seni mengatur berarti kalau kita bicara manajemen waktu, berarti seni mengatur waktu. Nah, mengatur waktu ini kita hubungkan dengan tugas-tugas di sekolah. Tugas-tugas di sekolah jelas berkaitan dengan tanggung jawab ya. Tanggung jawab anak-anak selaku siswa kepada orang tua maupun kepada guru. Karena kalau tugasnya tidak diselesaikan dengan baik, kalau sekolah ya jelas ada hukumannya, begitu ya. Nah, jadi manajemen waktu ini memang harus kita atur sebaik mungkin supaya tanggung jawab kita bisa terlaksana dengan baik. Paham ya anak-anak ya? Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, berarti kita juga bicara tentang disiplin. Begitu. Jadi urutannya begitu. Kalau kita disiplin, kita bisa bertanggung jawab dengan baik. Kalau kita bisa bertanggung jawab, kita juga bisa mengatur waktu kita dengan baik. Nah, kalau ini semua bisa kita kerjakan dengan baik, tugas-tugas kita akan selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk supaya jelasnya, Ibu akan memberikan suatu analogi. Manajemen waktu itu gimana sih, Bu? Supaya gambarannya itu jelas ya. Anak-anak pernah tidak merasa tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Sementara tugasnya itu menumpuk, waktunya, aduh aku kepengen main, aku kepengen ini banyak. Nah, seperti itu. Anak-anak harus pandai-pandai mengatur waktu. Nah, sekarang kita akan mulai diskusi kita yang akan diawali dengan pemaparan oleh narasumber. Nah, karena ini temanya manajemen waktu, kita belajar juga untuk tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi nanti masing-masing narasumber pembicara akan bicara 5 menit ya. 5 menit akan dikasih kesempatan. Nanti kalau sudah 4,5 menit masih nerocos terus kayak kereta, jangan tersinggung ya kalau Bu Jemima ingatkan ya. Kurang setengah menit lagi, tolong dipersingkat waktunya karena kita manajemen waktu kita harus belajar. Oke, ini waktu Bu Jemima 5 menit juga sudah habis.
tidak usah diperpanjang lagi, akan langsung Bu Jemima panggilkan narasumber yang pertama, yaitu adik kita Anindya dari SD Islam Babut Taubah Bekasi. Mana Anindya? Halo. Ada Mbak anaknya? Sudah, hanya masih di mute. Oh ya. Di unmute dulu. Nak. Bu Jemima berasa tua juga ya di sini. Suaranya Anindya belum. Halo? Bu Jemima. Halo Anindya, sudah siap? Mau memaparkan materinya sudah siap? Sudah. Oh sudah, oke. Baik, tidak usah diperpanjang lagi, silahkan Anindya mulai. Terima kasih Bu Jemima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan teman-teman semua di webinar Akademika Litera pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Anindya Maimunisa Andika. Saya adalah siswi kelas 4 SD Islam Babut Taubah Bekasi. Pada pagi yang cerah ini, perkenankan saya membagi sedikit pengalaman saya dalam menghadapi PJJ yang belum juga berakhir. Semoga pengalaman saya ini dapat menginspirasi Ibu, Bapak, dan bisa untuk memutar video saya. Kakak-kakak panitia, apakah saya bisa diberi akses untuk share screen? Videonya Anindya, Kak. Pandemi COVID-19 telah membawa kita semua ke dalam pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Seperti pelajar lainnya, untuk mencegah penyebaran virus, saya dan teman-teman sekolah juga harus belajar secara online atau PJJ. Namun, setelah beberapa saat melakukan PJJ, sejujurnya saya mulai jenuh. Menurut saya, belajar secara online cenderung berjalan satu arah. Kami hanya bisa mendengarkan penjelasan guru atau melihat video pembelajaran. Kami tidak bisa menyampaikan ide atau pendapat maupun berdiskusi dan bersosialisasi dengan leluasa. Belum lagi ketika guru memberikan tugas yang banyak. Padahal kami belum terlalu paham materi yang diajarkan. Saya merasa ruang aktualisasi dan sosialisasi saya menjadi terbatas. Untuk mengatasi kejenuhan tersebut, sejak Juli 2020, saya melakukan kegiatan belajar bareng. Kegiatan ini berawal dari hobi saya membuat slide presentasi yang unik dan menarik yang berisi ringkasan pelajaran untuk saya dan adik saya yang duduk di kelas 2 SD. Dengan slide tersebut, saya mengajak adik saya dan teman-temannya untuk belajar bareng setiap 1 sampai 2 kali dalam sepekan secara online. Kegiatan ini sebenarnya adalah permainan sekolah-sekolahan, di mana saya berperan sebagai guru dan adik kelas saya menjadi murid. Adapun materi yang dipelajari disesuaikan
dengan pelajaran di sekolah, seperti bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Arab. Supaya mereka tidak jenuh, saya menambahkan video, animasi, kuis, dan juga game interaktif. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika harus belajar berbagai macam aplikasi pembuatan slide presentasi, pembuatan dan pengeditan video atau gambar, pembuatan game sederhana, dan lain-lain. Hal tersebut saya lakukan untuk memastikan kelas belajar bareng menarik dan tidak bosan. Setelah menjalankan kegiatan belajar bareng selama beberapa bulan, kejenuhan yang saya rasakan telah banyak berkurang. Saya senang karena menemukan tempat untuk aktualisasi dan bersosialisasi dengan adik kelas saya. Bahkan karena kegiatan ini, saya mendapatkan kesempatan menjadi pembicara dalam acara Kids Conference 2020 dan Educators Meet Talk yang dihadiri oleh kepala sekolah dan guru dari berbagai belahan dunia. Sementara itu, adik kelas saya juga sangat senang dan terbantu dengan pelajaran di sekolahnya. Rasa jenuh yang mereka rasakan terobati karena bisa berkumpul di luar jam sekolah meskipun secara online. Di satu sisi, PJJ memang terasa sangat menjenuhkan dan membatasi ruang gerak dan kreativitas kita. Namun ternyata keadaan ini justru mendorong kita untuk lebih kreatif dan menghasilkan karya yang mungkin tidak terpikir jika kita tidak mengalami PJJ. Andai banyak siswa melakukan hal sama atau bahkan lebih kreatif, maka kejenuhan dan masalah lain di masa PJJ dapat diminimalkan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Namun kreativitas kita. Baik, ini dengarkan penjelasannya. Sekarang kita akan mulai bahwa begitu umurnya yang masih muda ini, video yang bagus, pemaparannya juga. Sekarang pertanyaannya, ini dia bisa membuat sebagus ini bermanfaat, dia bikin bantu. Terima kasih Bunya atas apresiasinya. Seperti hanya materi yang saya ajarkan video yang tampilkan tadi poin. Saat itu saya ditarik untuk coba aplikasi-aplikasi. Nah, Bu Jemima. Baik, keren sekali pemaparan Anandia. Nah, sekarang Bu Jemima akan lempar ke audiens. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya pada Anindya? Ada yang mau ditanyakan pada Anindya? Kalau nggak ada, berarti Bu Jemima lagi yang nanya ya. Nah, dari pemaparan Anindya tadi, itu Anindya kan Bu Jemima melihat ada cita-cita pengen jadi guru ya? Iya. Iya, dan itu panggilan yang sangat mulia, tugas yang sangat mulia. Nah, dari video tadi, berarti Anindya yang mengajari adik-adik kelasnya. Enggak adik kelas yang tidak mengerti, jadi mengerti. Sekarang pertanyaan Bu Jemima, kalau Anindya ada pelajaran yang tidak mengerti bagi diri Anindya sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Kalau tadi kan kamu membantu orang lain, dan itu sangat bagus, tugas mulia gitu ya, pahalanya besar. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Anindya sendiri yang kesulitan di sekolah, apa yang akan kamu lakukan?
Nah, sharing dari Anindya ini nanti bisa berguna buat teman-teman yang mendengarkan di sini. Sebenarnya sebelum PJJ, saya sudah terbiasa untuk belajar secara mandiri. Jadi misalnya ketika ada PR dari sekolah, saya berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Kalau ada yang susah, saya coba cari dulu di buku atau internet. Nah, kalau sudah dicoba tapi tetap tidak bisa juga, baru saya tanya ibu atau bapak saya. Kalau tetap tidak bisa juga, biasanya saya langsung tanya guru saya lewat telepon. Nah, berbeda dengan adik saya, dia kan baru kelas 2 SD. Dia belum terbiasa untuk belajar secara mandiri. Dia dan teman-temannya baru merasakan sekolah tatap muka 1 semester kan, makanya mereka ya. Saya juga senang banget sih kalau misal setelah ini ada kakak kelas yang mau jadi guru saya. Demikian Bu Jemima. Iya, keren sekali. Jadi dari kesimpulannya, Anindya ini anak yang mandiri, ya, mau berusaha sendiri, search di Google, ini cari-cari. Jadi nggak cuma mengandalkan nanya. Sebenarnya nanya juga boleh, tapi kemandirian itu memang harus diterapkan sejak kecil. Nah, iya, kebiasaan. Nah, itu bagus banget. Nah, untuk para audiens, ini yang bisa kita simpulkan. Waktu untuk Anindya memang sudah habis di menit ke-35. Jadi kita bisa simpulkan bersama bahwa Anindya ini adalah contoh siswa yang mandiri. Ya, dia mau berusaha dan juga dia baik hati. Di umurnya yang masih kecil begini, Anindya kepingin jadi anak yang berguna bagi sesama temannya, terutama kepada adik-adiknya yang belum mengerti, adik-adik kelas. Makanya dia kepingin jadi guru, gitu ya, belajar sambil menjadi guru adik tingkat tadi di videonya ya. Keren sekali Anindya, lanjutkan, pertahankan dan lanjutkan kebaikan hatimu menjadi berkat bagi orang di sekelilingmu, juga kemandirianmu menjadi contoh bagi di sekitarmu. Ya, terima kasih Anindya. Dadah. Terima kasih banyak Bu Jemima. Bye-bye. Dadah. Sekarang kita akan langsung lanjut ke pembicara kedua, yaitu Amarilis. Mana Amarilis? Halo. Amarilisnya ada Mbak Ririn? Amarilis tadi saya lihat sudah masuk ke Zoom. Mungkin Mas co-host bisa membantu untuk mencarikan. Oke. Halo, Jemima. Halo, Amarilis, sudah siap untuk memaparkan penjelasannya? Sudah siap. Oh ya, sebelumnya Bu Jemima mau nanya, kamu di di SMA Negeri 1 Kota Magelang ini kelas berapa, Nak? Kelas 10. Kelas 10. Oke. Siap ya? Langsung saja silahkan dimulai, Amarilis. Terima kasih atas kesempatannya, Jemima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amarilis dan biasa dipanggil Riri. Saya sekarang duduk di kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Magelang. Untuk Bu Ririn bisa di-share videonya. Nah, ini dia. Mari kita saksikan. Langsung aja. Jadi saya adalah founder sebuah rumah baca yang bernama Rumah Baca Megans di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan rumah baca ini awalnya adalah menjual buku untuk dibaca di tempat atau dibawa pulang secara gratis. Kemudian berkembang menjadi kegiatan multiliterasi seperti kegiatan belajar bersama, bikin PR atau tugas sekolah, kegiatan outbound, kegiatan keagamaan seperti mengaji tahsin. Juga ada kegiatan olahraga bersama dan bela diri seperti taekwondo, karate, sepatu roda, berenang. Juga kegiatan baku atau berbagi nasi curhat untuk yatim piatu, bangsa dan masyarakat. Rumah
Rumah baca ini buka sejak pukul jam 3 sore atau pulang ke sekolah sampai isya karena banyak anak-anak yang kumpul untuk belajar bersama. Nah, masa pandemi ini di mana sekolah kan dan kemudian menggantinya dengan sekolah online, pembelajaran secara daring. Di rumah baca bukan sekolah semi online. Nah, apa itu semi online? Ini salah satu ide atau keinginan saya adalah dalam RT ada minimal 1 rumah baca untuk wadah bagi anak-anak belajar online, minimal anak-anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA di RT tersebut. Jadi nggak kemana-mana, tetap menjalankan protokol kesehatan, tapi kita nggak perlu keluar rumah pergi jauh-jauh, cukup di lingkungan sekitar rumah. Di rumah baca juga menyediakan WiFi secara gratis, sehingga anak-anak bisa mengakses internet untuk sekolah secara online. Biasanya anak-anak berkumpul membawa handphone atau laptop dan sekolah online dari sekolahnya masing-masing. Ada pelajaran yang kurang dimengerti dapat bertanya pada kakak-kakak atau mentor sebaya. Seperti ini sudah berjalan di rumah baca Migans. Jika terjadi di bulan Maret 2020 lalu, selama bulan rumah baca Migans ditutup. Tapi tetap banyak anak-anak yang tetap ingin datang ke rumah baca dan para orang tua juga ingin belajar baca biar nggak bermain sembarangan di luar rumah, lagi sejak sekolah menerapkan sekolah lain. Orang tua khawatir anak-anaknya menjadi kecanduan gadget untuk hal-hal negatif seperti kecanduan bermain games, media sosial, atau bermain HP mulu. Pada bulan Agustus 2020, rumah baca Migans dibuka kembali. Di rumah baca ini anak berkumpul untuk belajar daring sama-sama, tidak ada anak yang mengaksesnya kecuali untuk belajar ataupun tes materi pelajaran. Dan lebih besar yang mengawasi anak-anak usia SD tersebut, termasuk saya. Pembelajaran semi online ini hanya sekelompok kecil, satu hanya ada 10 anak. Ini berbeda sekali karena di tahun pandemi anak-anak datang bisa lebih banyak, bahkan bisa 3 kali lipat. Di masa pandemi ini rumah baca Migans buka setiap pukul pagi atau sekolah online dibuka hingga pukul 12 siang. Segala kegiatan anak rumah baca dapat dilihat di media sosial Instagram rumah baca Migans. Beberapa cara membudidayakan tanaman lidah buaya. Itulah saran Bima hari ini terharu sekali dan sangat bangga bahagia bisa dengan anak yang biasa. Di Anindya juga sosialnya tinggal, adik-adik kelasnya, adik yang memang kecil banget tahu orang yang orang kita. Pertanyaan untuk rilis sederhana saja, teman-teman. Kalau audiens hanya kita kesempatan bikin hari ide. Oke, halo dari
Amarilise. Kalau misal ada yang tanya, Jelas nih, ini udah jelas lagi. suara Bu Jemima, Berarti kita lanjut aja ke narasumber selanjutnya ya Mas Bima ya. boleh? Baik. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang jelas Amarilis hebat ya. Yang jelas Amarilis hebat di usianya yang masih belia, dia sudah mendirikan rumah baca. Akhirnya dia bisa bermanfaat jadi buat sekitarnya, teman-teman di sekitarnya. Karena membaca itu kan jendela dunia anak-anak. Nah, jadi para audiens bisa memetik hal yang sangat bermanfaat dari kegiatan positif yang sudah dilakukan Amarilis ini. Hidup ini kan cuma sekali ya. Dia sudah berhasil menjadikan dirinya berguna untuk sekelilingnya. Sekarang kita lanjut ke narasumber selanjutnya yaitu Niputu Rahayu. Halo Niputu. Kita sama-sama dari Bali. Halo, Ya, sudah terdengar nih Putu Rahayu. suara saya terdengar jelas kan? Terdengar jelas. Ya, di sini jaringannya agak gitu, jadi maklumin sedikit ya. Halo Niputu Rahayu. Ya, silakan dimulai pemaparannya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir acara webinar kali ini. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, jadi nama saya adalah Niputu Rahayu Wirapiandani. Saya biasa dipanggil Rahayu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Pastinya di antara kalian selama menjalani masa pembelajaran jarak jauh ini mengalami banyak sekali yang namanya masalah atau kendala. Beberapanya yang paling umum yaitu cepat merasa jenuh selama belajar, tak bisa konsentrasi, atau mungkin yang paling legend nih, numpuk tugas. Jangan sampai gara-gara kita kurang bisa konsentrasi selama belajar, kita jadi suka menumpuk tugas. Karena kalau ini jadi kebiasaan, pasti bakal susah banget dong buat ngilanginnya. Apalagi ini tuh merupakan kebiasaan buruk, jadi pasti memiliki dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Itu dampak negatifnya bisa membanyak pikiran sehingga menimbulkan stres. Aduh, suaranya masih bisa terdengar kan? Jelas. Ibu Jemima jelas. Lanjut. Oke. Ayo. Oke, tapi jadi untuk menangani masalah seperti tadi, ada banyak cara yang bisa kita terapkan secara mandiri. Ya, yang pertama yaitu menerapkan kelas belajar 50-10. Itu merupakan kelas belajar yang bisa digunakan di sekolah-sekolah. 50 menit belajar fokus, 10 menit istirahat. Jadi istirahat ini bisa diisi dengan makan, main HP, rebahan atau apa. Yang penting isinya istirahat. Habis istirahat ini bisa lanjut lagi dengan belajar fokus. Habis itu lagi istirahat itu bisa diulang berkali seberapa yang kalian bisa, seberapa yang kalian mau. Kemudian cara yang kedua, target belajar. Nah, di sini target belajar yang saya maksud itu bukan target seberapa lamanya kamu belajar, tapi seberapa jauh kamu akan belajar. Ya, contohnya kalian terapkan target, kalian baca buku 1 subbab misalnya, dilanjut dengan jawab soal 15 contohnya, ya. Jadi, kenapa ini lebih dianjurkan ketimbang kalian patok target belajar dengan seberapa lamanya kalian belajar? Coba dibanding. Misalnya kalian patok target belajar kalian 2 jam. Baru setengah jam jalan, pasti udah terpikir, aduh lagi 1,5 jam. Menurut saya itu lebih membosankan ketimbang melakukan cara yang lagi satu. Kalau kalian menggunakan yang saya ajarkan tadi, misalnya kalian baca buku 1 subbab, 1 subbab itu 10 halaman, baru baca 5 halaman, pasti atau terpikir, lagi 5 halaman, pasti bakal kepincut buat terus selesaiin itu targetnya. Tapi perlu diingat juga kalau membuat target belajar itu harus standar buat target yang terlalu tinggi yang belum tentu kalian bisa capai, ya. Terus supaya apa? Namanya kita itu pasti suka sama yang namanya keberhasilan.
Kalau kita udah membuat target, mendapatkan target sama diri sendiri. Jadi belajar tuh nggak nggak terkesan bosankan gitu. Kemudian yang ketiga, itu memberikan reward dan punishment ke diri sendiri. Ini merupakan tindak lanjut dari cara yang kedua itu. Ya, jadi mungkin dari target belajar kalian yang sudah kalian tentukan itu tercapai. Namun sebaliknya, jika belum tercapai, kalian bisa menerapkan punishment. Ya, apa saja reward-nya, apa saja punishment-nya itu serah sama kalian. Contoh reward misalnya mungkin ya nggak semua orang bisa belajar cuma dengan membaca buku paket yang disediakan sekolah. Jadi kalian bisa mengakalinya dengan nonton video di YouTube atau cari sumber belajar lain di internet. Pasti banyak dong di YouTube atau di internet itu. Kemudian yang kelima, mengikuti komunitas belajar. Di masa sekarang ini, tanpa perlu menjejakkan kaki keluar rumah, kita sudah lewat aplikasi chat yang menyediakan open chat, contohnya misalnya Line atau Telegram. Ya, kenapa penting ikut komunitas belajar? Mungkin sebagian dari kalian selama mengerjakan tugas ada aja soal yang nggak dimengerti. Kalian lihat ke buku nggak ada jawabannya, cari di Google juga nggak ada. Mau nanya guru, tapi asli gimana, takut gitu, kalian bisa tanya ke anggota komunitas itu. Namanya komunitas online. Pastinya yang berasal dari sana itu bukan cuma dari daerah kita-kita aja, tapi pastinya bisa mencakup seluruh Indonesia. Juga kemampuan mereka juga pastinya bervariasi. Ada yang pintar ini, ada yang pintar itu gitu. Jadi kalau ada soal yang emergency bisa ditanya ke mereka. Mereka pasti ada yang respon. Nggak mungkin nggak ada yang respon. Oke, yang keenam yang nggak kalah pentingnya, itu kurangi distraksi. Apa itu distraksi? Jadi distraksi itu artinya gangguan. Mungkin selama belajar, kita tuh kadang tergoda buat buka HP, lihat WA, lihat IG, lihat segala macam sampai lupa waktu, sampai tugasnya terbengkalai, sampai tugasnya menumpuk. Ini juga merupakan salah satu kunci penyebab terjadinya tugas menumpuk ya. Jadi gimana cara mengurangi distraksi? Itu tergantung sama distraksinya. Kalau distraksinya kayak dari HP kayak yang tadi saya jelaskan itu, kalian bisa mengakalinya dengan kalian belajar di ruang tamu. HP-nya kalian taruh di kamar. Pokoknya intinya hindari distraksi. Apapun distraksinya, pokoknya intinya hindari. Ya. Dan cara terakhir yang tidak kalah pentingnya dari keenam cara tersebut yaitu berdoa sebelum belajar. Kenapa penting berdoa sebelum belajar? Kita berdoa itu muja Tuhan. Kita mohon bimbingan kepada Tuhan supaya kegiatan pembelajarannya tidak cepat jenuh, supaya materinya cepat meresap otak. Ya, supaya dilancarkan proses pembelajarannya. Itu. Baik, Rahayu. Jelas sekali pemaparannya ya. Kalau dari lihat sepintas begini, Rahayu nanti bisa jadi dosen loh. Kamu kalau menerangkan tuh bagus. Ya, keren. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Jemima. Gini, kalau kamu tadi kan menerapkan target ya. Nah, apa yang terjadi jika target yang kamu tetapkan sendiri akhirnya tidak tercapai? Apa yang akan kamu lakukan dan terus antisipasi ke depannya gimana? Ya, silakan. Nanti teman-teman yang mau bertanya juga boleh ya. Ya, jadi seperti yang saya ucapkan tadi, kalau kita membuat target, jangan membuat target yang terlalu tinggi. Buat target yang sesuai sama standar kita, ya, supaya targetnya bisa tercapai. Namun jika sudah menetapkan target, tapi kita lalai menerapkannya, akibatnya target itu tidak tercapai, kalian bisa menerapkan punishment, seperti yang tadi. Nah, jadi kalau pastinya orang tuh nggak suka yang namanya gagal. Selalu kena punishment pasti bakal jenuh. Jadi kita harus atau nggak bisa turunkan targetnya. Yang penting targetnya bisa tercapai. Buat target bisa tercapai. Kalau udah buat target, kalian harus punya niat terus memenuhi targetnya. Gitu. Jangan sampai kalian buat target cuma target doang. Harus bisa nggak dicapai. Iya benar. Ngomong omdo ya, omong doang ya.
Terus kalau menghukum diri sendiri itu kayak gimana, Rahayu? Emang kamu bisa menghukum dirimu sendiri? Contoh, kasih contoh sederhana aja supaya kita ada gambaran gitu ya. Menghukum diri sendiri. Saya kadang gini, minta teman sama ortu. Pak, kalau seandainya gini, lebih baik saya diapa gitu. Kadang gini, Pak, ortu tuh motong uang buat beli paket. Oh gitu ya. Nah gini kan jelas gambarannya ya. Jadi untuk menghukum dirimu sendiri, Rahayu minta bantuan orang lain gitu ya. Karena kan susah kita menghukum diri sendiri. Ah nggak jadi deh. Ntar kan gitu-gitu jadinya. Iya bagus banget. Jadi solusi yang diberikan Rahayu juga sangat bagus. Ada contoh-contohnya. Ada teman-teman audiens yang mau bertanya? Rekan-rekan dari seluruh Nusantara. Ini mumpung jaringannya lagi bagus. Suaranya terdengar jelas. Siapa yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Bu Jemima lagi yang nanya. Nggak apa-apa ya, Bu Jemima tahu. Nah, sekarang begini Rahayu. Bu Jemima kan cukup tahu kehidupan di Bali. Nah, karena Bu Jemima juga tinggal di Bali. Nah, sekarang cara berkonsentrasi itu bagaimana saat belajar? Sementara kita lagi daring di rumah, semua aktivitas dilakukan di rumah, Bapak sama Ibu lagi nonton TV. Adik yang lebih kecil lagi main atau nangis, sementara kamu di ruangan yang sama sedang belajar. Nah, di Bali kan lingkungannya seperti itu karena kan kita hidup rame-rame. Nah, cara menghadapi itu Rahayu bagaimana? Selama pandemi daring ini, aktivitas semua sama-sama rame-rame. Jadi, konsentrasimu gimana? Nah, jadi yang namanya orang tuh ya, nggak semuanya orang bisa ngerti bahasaku. Kadang beberapanya nggak bisa ya. Jadi kita tuh bilang baik kenapa enggak? Bilang Pak Bu, TV-nya dikecil dikit. Belajar orang tua pasti ngerti. Anaknya lagi belajar ya nggak boleh diganggu. Karena nanti kalau anaknya nggak naik kelas ya yang intinya hindari itu kan termasuk distraksi. Baik, kalau untuk Rahayu sampai lagi boleh. Rahayu mau closing statement? Ya. Jadi mungkin kita selama menjalani pembelajaran daring ini mengalami banyak masalah. Namun jika kita pakar solusi masalahnya, gitunya dengan menemukan solusi-solusi lain. Yang namanya masalah pasti ada namanya solusi. Jika sudah ketemu solusinya, kita harus bisa menerapkannya. Yang penting punya niat untuk menerapkannya. Bagus banget. Oke. Terima kasih untuk sharingnya, Rahayu. Sekarang kita lanjut ke Arkana. Nah, ini hebatnya anak-anak sampai detik ini kita manajemen waktunya bagus, on schedule sesuai jadwal. Jadi tema ini kita terapkan hari ini dengan berhasil. Arkana ada di situ? Halo Arkana. Halo Bu. Ganteng banget. Nima, apa kabar? Cakep banget. Ya. Puji Tuhan baik. Kamu ganteng banget pakai jas. Terima kasih Bu. Iya. Nah, Arkana ini siswa di SD Nasional KPS Balikpapan. Arkana berapa? Kelas berapa? Kelas 6 Bu. Kelas berapa? Kelas 6 Bu. Kelas 6. 6. Oh iya. Tema yang akan bawakan siang ini menjadikan PJJ momentum belajar menjadi content creator. Wow, keren. Arkana udah siap? Udah siap. Iya, silakan. 5 menit waktu mulai dari sekarang buat Arkana. Izin screen share ya, Bu. Apakah sudah terlihat
PowerPoint-nya. Ibu. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Apakah ini? Ibu Jemima. Ya, halo. Apakah sudah terlihat Terlihat. Terlihat, Mak, terlihat. Lanjut. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tidak terasa ya. Sudah hal ini sebelumnya. Belajar dari rumah, boleh pergi ke sekolah, dan iya, memang nggak bisa ketemu dengan teman-teman. Cara belajar kita hanya bisa belajar secara virtual. Belum lagi pelajaran pulang pergi ke sekolah yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau kondisinya macet. Ya, selama pandemi ini kita jadi lebih memiliki banyak waktu luang yang kurang lebih mungkin 11 jam per hari. Bahkan banyak dari teman-teman yang sudah merasa jenuh dengan PJJ ini. Itu juga yang Arka alami di bulan-bulan pertama PJJ. Waktu luang di rumah terasa lama banget. Apalagi orang tua Arka cukup membatasi aktivitas gadget, bahkan sempat melarangnya. Karena Arka waktu itu nonton YouTube dan bermain game terlalu lama. Iya, risiko menggunakan gadget terlalu lama adalah risiko yang paling besar yang dihadapi anak-anak selama PJJ ini. Untuk mengisi waktu luang tersebut, Papa dan Mommy mengarahkan untuk membuat konten digital. Dari proses menjadi konten kreator ini, Arka belajar banyak hal baru. Mulai dari belajar mengetik 10 jari untuk membuat naskah, belajar mengolah gambar secara digital, belajar mengedit video, membuat poster, belajar membuat presentasi, hingga belajar public speaking. Dari proses membuat konten digital tersebut, selain menambah keterampilan baru, membuat konten digital ternyata juga dapat memberi kesempatan untuk lebih berprestasi.
Arka bisa memenangkan banyak video competition, public speaking contest, hingga poster competition. Bukan hanya itu saja, beberapa karya Arka yang Arka buat selama pandemi ini juga berhasil dilelang dan hasilnya dapat membantu pihak-pihak yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Sebelum pandemi dan PJJ, Arka lebih banyak menggunakan teknologi atau gadget untuk hiburan saja, seperti nonton YouTube dan main game. Tetapi dengan waktu luang yang begitu banyak selama PJJ, Arka bisa mempelajari banyak keterampilan baru, menjadi content creator, membuat karya, dan berprestasi. Nah, sekarang Arka menjadi pribadi yang lebih berpercaya diri, lebih terampil dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan senang untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman, memberi inspirasi, dan menjadi pembicara di berbagai webinar. Itulah sisi-sisi positif dari pembelajaran jarak jauh yang Arka alami. Mudah-mudahan memberi inspirasi dan bermanfaat. Terkadang situasi terburuk bisa menjadi kesempatan terbaik. Jika mau konten yang lain, bisa follow Instagramnya Arka ya, @u_arkana. Terima kasih. Wow, keren sekali. Nah, sekarang sambil menunggu audiens yang bertanya, Bu Jemima ya yang nanya ya. Jemima baca prestasi Arkana ini banyak banget. Duta Jago, I Am Jago Channel 2021. 1 video vlog PJJ 2021. Juara 1 lomba sinergi, juara 2 video edukatif kompetisi gambut 2022. Nah, kan kamu juara-juara ini justru di masa pandemi. Betul ya, Arkana? Iya, betul. Nah, kok hebat kamu? Di saat anak-anak lain saat pandemi ini stuck, jadi vakum, banyak vakum gitu, kamu justru berprestasi. Resepnya apa? Bisa dibagi? Apa ya? Apa ya? Kegiatan-kegiatan ini Arka bisa lakukan selama pandemi yang mungkin kita sekarang itu udah masa sedih karena mungkin bosan tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak bisa keluar. Tetapi itu juga bisa dilakukan atau digunakan, waktu yang ini bisa digunakan untuk banyak hal-hal positif. Jadi yang dulunya Arka tidak punya waktu untuk mengikuti lomba dan kegiatan-kegiatan lain, sekarang jadi bisa melakukan banyak hal-hal positif seperti mengikuti banyak webinar. Berarti Arkana kesimpulannya memanfaatkan waktu ya? Arkana nggak mau diem. Arkana nggak mau diem pasif. Ini diem di rumah main sendiri, nggak kepingin berprestasi begitu ya. Bagus banget ya Arkana. Nah, terus waktu untuk Arkana sampai 20, berarti masih ada 5 menit lagi. Apa Arkana nggak capek? Kayak influencer begitu. Jadi aktivitasmu banyak sekali. Ikut ini, ikut itu, menang ini, menang itu. Kamu nggak capek? Nah, bateraimu berapa? 12 atau 15? Nggak juga sih. Capek, nggak juga sih capek karena dengan kegiatan yang banyak aja waktu luang Arka masih tersisa banyak. Arka masih bisa nonton, masih bisa main sama kucing, dan masih bisa menyalurkan hobi seperti menggambar. Ya sih yang tadi, kalau dulu waktu sekolah tatap muka Arka malah kecapean. Karena waktu sekolah yang lama dan waktu di jalan yang lama, apalagi nih Kak.
Ada audiens yang mau bertanya? Oh. Belum ada. Kalau gitu Bu Jemima lagi nanya. Arkana kalau jadi gamer sama game developer disuruh pilih, Arkana suka yang mana? Suka jadi gamer atau gamer developer? Kalau dibilang sih seru banget dua-duanya. Tetapi kalau disuruh pilih lebih ke game developer. Pilih satu. Karena alasannya kenapa? Oh iya. Karena kalau menjadi game developer atau yang buat game itu, kita bisa menambah fitur di game yang sebelumnya harus gimana ya, harus kerja di tempatnya sana, dan Arka bisa sesuaikan kesulitan game itu atau topik gamenya apa, seperti misalnya game matematika dan sebagainya. Jadi lebih pilih jadi game developer karena lebih kemana-mana begitu ya, karena bisa mengeksplor diri lebih dalam lagi. Terus kalau Bu Jemima boleh tahu, jadi game developer dapat duit nggak? Belum sih, kalau sekarang belum. Soalnya masih latihan-latihan. Masih bantuin misalnya. Lihat tutorial di YouTube, dan belakangan ini Arka belajar semua sama senior programmer. Supaya Arka dapat itu namanya fundamental coding yang lebih baik. Seru. Jadi Arkana pertahankan dan lanjutkan. Siapa tahu nanti suatu saat kamu bisa, hobimu ini menghasilkan uang. Nah itu keren itu. Orang lain kan bekerja keras untuk mendapatkan uang ya. Arkana dengan hobi bisa dapat duit. Ya. Terus pertanyaan terakhir. Arkana kalau disuruh pilih, suka sekolah tatap muka langsung atau online begini? Karena kan tadi Arkana bilang kalau sekolah online waktumu bisa jadi lebih banyak. Nah, tapi resikonya nggak bisa ketemu dengan teman. Arkana pilih yang mana? Mau tatap muka atau daring? Wow, ini pertanyaan yang sulit banget sih. Dua-duanya sih, Arka ada positif dan negatifnya. Kalau disuruh pilih makanya memang nanya. Arka lebih sekolah tetap muka langsung, tapi durasinya jangan kelamaan. Oh, bagus. Maksimalnya sampai jam 11 deh, 3 jam aja. Supaya Arka waktu yang banyak itu Arka bisa gunakan untuk mengembangkan keterampilan yang lain dan mengikuti kegiatan di luar sekolah, Kak. Bagus, good answer. Dan kebetulan di sini ada beberapa guru, juga kepala sekolah yang mendengarkan. Jadi tolong Bapak dan Ibu guru-guru juga mendengarkan curahan hati seorang murid bernama Arkana yang mengeluhkan jika sekolah tatap muka itu kelamaan. Jadi waktu dia untuk mengeksplor dirinya di luar jam sekolah jadi sedikit. Makanya sebenarnya dia sebetulnya suka daring, tapi nggak bisa ketemu teman, kan begitu ya, Arkana? Jadi dengan berat hati pilih tatap muka, tapi jangan lama-lama sekolahnya. Pinter banget sih kamu. Oke, karena iya, terima kasih. Sekarang kita akan mengajak sesi diskusi terbuka. Nah, saya berharap di sesi diskusi ini audiens dari tadi nggak ada suaranya deh. Ayo dong, nanya. Masa saya terus yang nanya? Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, saya akan memanggil lagi Amarilis. Karena tadi waktu Amarilis tidak mendapatkan kesempatan bicara karena jaringannya pas rusak ya. Pas terganggu tadi. Belum sempat menjawab tadi. Amarilis ada? Ada, Bu Jemima. Iya. Tadi gangguannya waktu terganggu ya, waktu kamu mau menjawab, jadi nggak tahu apa jawabannya. Pertanyaannya Bu Jemima ulang, latar belakang apa yang bikin Amarilis kepingin bikin rumah baca itu? Dan terus kamu didukung oleh siapa? Karena kan itu jelas ada rumahnya, butuh kontrak, butuh apa-apa,
Dan itu pasti membutuhkan orang tua ya, peran orang tua. Nah, bisa Amarilis ceritakan latar belakangnya seperti apa? Jadi latar belakang saya membuka rumah baca Megas ini yang pertama karena hobi saya membaca dan mengoleksi berbagai macam teman-teman di tetangga di sekitar kampung itu yang bermain di rumah saya untuk membaca buku. Kemudian juga saya melihat banyak keresahan orang tua terhadap anaknya yang kecanduan gadget, sehingga saya berpikiran. Kemudian memang orang tua itu sangat berperan penting untuk mendukung saya selama ini di semua kegiatan rumah baca ini selalu didukung dan disupport oleh orang tua saya. Jadi baik, Amarilis sudah memaparkan tadi penjelasannya bahwa dia memang berusaha dibantu dengan orang tuanya. Ya, sekarang kita masuk ke, iya, terima kasih Amarilis. Terima kasih banyak Bu Jemima. Baik, sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi terbuka mentor dan audiens. Nah, ini Bu Jemima sudah membaca, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Membacakan dan nanti akan saya dijawab oleh narasumber yang lain ya. Jadi 4 siap ya. Ini ada pertanyaan dari Faisatul Irbah dari SMA Negeri Sukoharjo. Faisatul ingin menanyakan bagaimana para narasumber dapat membagi waktu belajar dengan kegiatan lainnya. Ternyata yang sudah SMA, terlebih yang sudah SMA dan banyak tugas. Nah, kalau pertanyaannya ini soal SMA, berarti Bu Jemima berikan ke Amarilis ya. Amarilis silahkan menjawab, bagaimana caramu dapat membagi waktu belajar dengan kegiatan lainnya? Karena kan kamu sudah remaja, udah SMA, pasti banyak kegiatan dan tugas. Itu cara Amarilis membagi waktu bagaimana? Silahkan dijawab Amarilis. Megas ini saya aja sih, tidak menjadikan itu suatu beban, itu Evan aja. Terus juga di rumah baca Megas kan banyak rasa bosan ataupun rasa tidak dapat membagi waktu, karena saya juga menginginkan. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih Amarilis. Yang jelas kamu akan menerapkan manajemen waktu ya. Seperti itu ya, biar nggak mengganggu, tidak bentrok satu sama lain ya. Keren jawabannya. Ada lagi? Ini. Nah, ini ada komentar dari Bapak Buang Raharjo. Anak-anak hebat luar biasa. Terima kasih sharingnya. Sukses selalu dan sukses pula Akademi Kalitera. Nah, itu keren banget kan? Masih ada waktu untuk berdiskusi? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Bu Jemima, saya mau tanya. Mungkin Kak Ririn, silakan. Iya, iya. Saya mau bertanya nih kepada keempat pembicara. Saya tadi, mohon maaf saya sebagai panitia karena beberapa tadi kendala teknis begitu. Untuk ini saya mau bertanya, apa sih sebenarnya yang memotivasi teman-teman De Arkana, De Andika, De Amarilis, dan juga Rahayu untuk tetap semangat belajar? Karena kan kita sering menemukan nih teman-teman ada yang kayak hopeless gitu.
aduh ya udahlah pandemi gini-gini aja kayak gitu. Tapi kalian tuh malah sebaliknya gitu loh. Nah, itu sih apa sih yang memotivasi kalian sebenarnya untuk tetap terus berkarya, terus belajar, kemudian tetap terus bermanfaat bagi masyarakat gitu. Itu sih Bu Jemimah. Iya. Silahkan dijawab. Mbak Ririn mau nanya ke siapa nih? Semuanya. Ke semuanya. Kita mulai dari Anindya dulu. Bu Jemimah udah kangen suaramu yang imut itu. Silahkan dijawab Anindya. Di-unmute dulu. Iya. Makasih. Karena saya selalu teringat pesan guru saya bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Oh, sudah dari Anindya. Ini ada pertanyaan untuk Arkana. Bu Jemimah ya. Gimana caranya bagi waktu jadi konten kreator dengan belajar dan bermain? Silakan dijawab Arkana. Aktivitasmu kan banyak banget tuh, nggak bisa diem. Cara membagi waktunya gimana? Menjadi konten kreator dan belajar dan bermain. Oke, Kak. Jadinya kan ya, yang tadi Arka sudah bilang dalam satu hari itu Arka belajarnya 3 jam di sekolah atau sekolah online bisa dibilang. Setelah itu kan udah banyak waktu luang, bisa dari 12 jam hingga 11 jam. Dan waktu itu bisa kita bagi-bagi, misalnya kita membuat jadwal. Dan jadwal itu biar untuk sehari-hari itu ngapain saja. Misalnya setengah jam nonton video, 1 jam bikin konsep untuk ngupload video, atau juga ada di dalam jadwalnya itu ditulis jam berapa les dan jam berapa itu. Dan bisa juga sih membeli yang board untuk sticky note itu ya, untuk membuat jadwal. Iya. Itu, Kak. Bagus. Berarti jawabannya Arkana ini mengena ya, bikin jadwal sesuai dengan tema kita, manajemen waktu. Kamu bikin jadwal kan berarti kamu harus memanage waktumu dengan baik, ya kan? Bagus sekali, Arkana. Saya penasaran Bu sama penjelasannya Arkana tadi. Silakan Mbak Ririn. Saya mau tanya sama Arkana, apakah membuat jadwal itu kamu sendiri atau apakah didampingi orang tua atau inisiasi sendiri? Prosesnya bikin jadwal tuh kayak gimana gitu? Oh, itu awalnya Arka bikin dulu kerangkanya. Misalnya Arka mau setengah jam nih mau nonton video, habis itu ngerjain PR dan sebagainya. Setelah itu Arka bawa ke papa sama mommy dan negosiasi dengan jadwal itu. Itu caranya, jadinya negosiasi. Jadinya kalau sudah ada negosiasi ya. Keren Arkana. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Arkana. Pertanyaan bagus ini dari Mioda Skandara. Mau bertanya, bagaimana proses Arkana membantu orang lain menggunakan hasil dari karya-karya yang dilelang? Oh, prosesnya gini. Misalnya teman-teman awalnya gambar dulu atau membuat sesuatu untuk dilelang. Setelah itu mungkin teman-teman bisa posting di Instagram atau Instagram dulu. Misalnya harganya mau berapa, mau dikirimnya
biasanya pakai apa dan sebagainya. Setelah itu teman-teman untuk orang-orang yang terdapat corona, setelah dapat uang itu kita mungkin bisa tukar dan yang puluhan juta itu Ya, terima kasih Arkana. Sekarang Bu Jemima lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Rahayu. Ya, ini ada pertanyaan dari Lydia, SMA Katolik Giovanni Kupang. Saya ingin bertanya, di tengah membangun karya, kalian pasti ada pro dan kontra dari lingkungan sekitar. Apa yang kalian lakukan untuk tetap optimis membangun karya? Silakan Rahayu. Tes. Jadi suara saya bisa didengar? Bisa. Jelas? Bisa. Jelas. Ya. Namanya kalau kita mau melakukan itu pastinya bakal ada yang pro sama kontra. Ya. Yang tepat kalau kita mau sudah stop sama satu tujuan, kita tuh harus punya niat. Kalau emang udah benar-benar punya niat, biarpun banyak orang yang ngebentur sama kontra gitu, kita nggak bakal gimana ya, niatnya nggak bakal hancur. Jadi harus kukuh gitu niatnya. Kalau emang udah benar-benar niat, apa kata orang itu nggak usah diperhatiin. Jangan mau masukin ke hati kata-kata orang yang bisa bikin hancur. Yang penting seperti itu. Iya, Untuk baik. Rahayu, Bagus sekali. saya baca ini juga ada pertanyaan dari RR Mioda dari SMPN 1 Madiun. Ini saya bacakan nggak apa-apa ya Bu Jemima? Oh silakan Mbak Ririn, silakan. Ya ini soalnya saya juga penasaran. Ini sih, coba mungkin Rahayu bisa menjawab pertanyaan ini. Waktu belajar ya. Nah ini ada kendala nih dari teman-teman yang mungkin sudah mencoba menerapkan. Bagaimana kau setelah pola istirahat 10 menit menjadi malas dan tidak mau melanjutkan belajar? Soalnya keasikan istirahat, saya juga gitu soalnya biasanya. Jadi mungkin Rahayu bisa membantu kita semua. Gimana nih? Ya, mungkin semuanya rada-rada kayak gitu ya. Padahal saya juga baru awal-awal coba itu juga emang sama kayak gitu. Tapi kan tadi sudah ada sekitar 7 cara yang saya jelaskan. Ada cara yang ketiga tuh memberikan reward dan punishment ke diri sendiri. Ya. Jadi supaya kita lebih kepincut buat biar tetap memenuhi targetnya itu, kita bisa menerapkan reward ke diri kita sendiri. Kalau udah benar-benar berhasil, bisa dicapai, kita bisa kasih reward ke diri sendiri. Siapa sih yang nggak mau dapat hadiah? Siapa sih? Biasanya kalau Rahayu Jadi ngasih kalau udah reward ke tercapai, diri sendiri, apa? Itu juga saya mau tanya Mbak. Iya. Saya tuh kadang rewardnya, saya kan suka gimana ya, baca novel-novel online gitu. Kadang buka apa, ini suka komen apa, jadi kali reward baca itu misalnya 15 menit. Ya, saya jarang bisa dikasih makeup. Jadi kalau reward saya banget. Oh, hebat ya Rahayu. Bu Jemima nih tadi mikir reward untuk saya apa ya? Saya shopping aja deh. Kalau saya makan, Bu.
Ini adik-adik ini keren-keren banget ya. Sesi diskusi jamnya sudah menunjukkan waktunya, lebih malah. Saya tutup aja ya Mbak Ririn ya. Untuk sesi itu. diskusinya Berarti ya. ini tapi karena udah tadi ada waktunya. kendala teknis, mungkin bisa kita lanjut sampai jam berapa? Sedikit. Mungkin 15 menit. Berapa menit, Mbak? 15 menit lagi. 15 menit lagi. 15 menit Baik, lagi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa loh. Iya, ini tadi di atas masih saya ada baca beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan buat Arkana. Di Arkana membuat video edukatif menggunakan software apa? Dan nanti siapa yang melelang karya Arkana? Terima kasih pertanyaannya. Apa ya? Menarik banget nih pertanyaannya. Apa bikin video-videonya? Arka itu kalau Arka sendiri menggunakan Filmora 10 yang ada di komputer, tetapi sebenarnya bisa aja di handphone. Kalau misalnya Arka nggak punya waktu, juga VN itu tuh teman-teman. Video itu juga bisa dilelang lewat media sosial dan juga koran, dan mungkin hasilnya bisa kita kasih untuk korban-korban. Itu aja sih. Iya, lelangnya lewat medsos ya. Iya, bagus. Bagus jawabannya. Ya, Mas, saya mau bertanya dengan Amarilis. Silahkan. Iya, untuk Amarilis. Amarilis silakan. Amarilis, bisa dengar suara saya ya, Amarilis? Dengar, Bu Ririn. Oh ya, oke. Panggil Kak aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Ini sih, kan kamu tuh ada punya rumah baca ya. Nah, itu apakah kamu manajemen sendiri kegiatan-kegiatannya itu kamu yang mengolah sendiri atau kamu sebagai leader atau gimana tuh? Mungkin bisa diceritain. Kalau misalkan kamu jadi leader nih, gimana sih caranya bagi waktu gitu? Cara kamu belajar, kegiatan, terus dan lain-lain seperti itu. Jadi di Rumah Baca Megans ini saya sebagai foundernya, tapi tentu saja saya tidak sendirian, jadi saya juga mempunyai tim. Tim itu kita biasa untuk rapat atau berdiskusi bersama, sharing-sharing. Misalnya minggu depan kita mau ada kegiatan apa nih gitu. Jadi tidak hanya saya saja, tetapi saya juga memiliki tim di Rumah Baca Megans untuk wadah untuk saling berbagi, saling sharing-sharing, saling berdiskusi, dan soal kan di Rumah Baca Megans itu sudah ada jadwalnya sendiri. Misalnya di hari Senin ada kegiatan apa saja, di Selasa ada apa saja, begitu. Jadi sudah terjadwal secara teratur, sehingga kami selalu mengikuti jadwal. Jadi tidak ada tuh keteteran kegiatan ataupun merasa keberatan, tidak ada karena sudah terjadwal. Kalau untuk saya pribadi, saya merasa have fun di rumah baca, jadinya saya tidak pernah merasa keberatan ataupun merasa refreshing karena di Rumah Baca Megans jadi saya tuh have fun di sini dan jadikan refreshing buat diri saya sendiri. Jadi saya selalu tidak pernah merasa terbebani. Jadi di Rumah Baca Megans ini kan banyak anak-anak juga tuh yang sering ngerjain tugas di sini, ngerjain tugas ataupun berdiskusi. Jadinya saya juga mengerjakan pelajaran saya. Jadi saya merasa tidak ketinggalan pelajaran ataupun merasa terbebani dengan adanya Rumah Baca. Keren. Bagus. Sekarang ada pertanyaan saya berikan untuk Anindya. Ini ada yang bertanya dari Muhammad Rizky Hatim, SMP Negeri 1 Tual. Rizky menanyakan begini Anindya, bagaimana cara kalian melatih public speaking
sampai selancar ini. Nah, Bu Jemima kan melihat kamu good English juga kan ya, public speaking English ya. Anindya pinter ya, bisa Inggris juga, speaking bahasa Inggris, speak bahasa Inggris. Nah, tolong diceritakan gimana sampai public speaking Anindya bisa bagus. Padahal Anindya masih kecil gitu. Sering latihan bersama Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu diminta mendengarkan Anindya ngomong gitu ya. Terus dikoreksi, menerima masukan, kritikan, begitu ya Anindya ya? Iya. Bagus banget ya. Anak-anak hebat memang. Terima Mbak Ririn mau nanya apa lagi? Saya juga memantau kolom komentar, mulai banyak yang bertanya. Iya, baru panas ini. Iya, Dan karena padahal baru jelas ini Mbak jaringannya. Iya. Lancar. Tadi bengong ngomong apa? Iya. Tapi ini kok ternyata pada menyimak materinya. Ini ada juga pertanyaan yang bagus ini Bu dari Kinanti dari SMA Future Gate. Ya, sepertinya ini bertanya kepada Rahayu ya tentang distraksi. Mungkin bisa saya bacakan. Yang tadi ada salah satu narasumber yang mengatakan bahwa harus menjauhkan distraksi seperti HP. Nah, kalau misalkan distraksinya dari HP, sedang semua tugas ada di HP, terus gimana dong? Gitu. Baik, silakan Rahayu. Bisa dengar suara saya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, gini, intinya kita harus bisa menghindari distraksi. Distraksi itu bisa dikurangi sedikit-sedikit. Mungkin ya seperti kasus yang tadi. Yang penting harus punya niat dulu buat menghindari distraksi seperti tadi. Kalau nggak ada niat ya percuma aja. Kamu tugas di HP, distraksinya di HP. Kamu nggak bisa menghindari. Terus bakal ada distraksi. Tugasnya bakal terus numpuk jadinya. Yang penting harus niat. Bisa tugas di HP, distraksinya di HP. Asalkan udah punya niat, pasti nggak bakal distraksi. Nggak bakal ke distraksi. Berarti sekalipun baik distraksi maupun tugasnya sama-sama di HP, fokus ya. Dimaksud Rahayu adalah kayak misalkan bermain media sosial, terus kemudian membalas chat di grup teman-teman yang mungkin sedang bercanda seperti itu di saat yang tidak tepat. Mungkin itu yang bisa lebih dikatakan memang mungkin tugas-tugas teman-teman lebih berat ya, karena interaksi sama teman-teman juga di HP, terus kemudian interaksi dengan guru juga di HP, terus kemudian nugas juga di HP kayak gitu. Ya, tugas teman-teman lebih berat, makanya memang perlu manajemen diri yang lebih kuat seperti itu. Jadi tidak apa-apa, kita semua sedang belajar ya. Dari webinar ini ternyata oh iya ya seperti itu ya strateginya, seperti itu. Begitu mungkin sekiranya. Iya. Dan bagi saya anak-anak ini luar biasa Mbak. Karena di zaman kita waktu kita sekolah, kita tidak mengalami pandemi seperti ini. Iya kan? Kita manajemen waktunya paling cuma manajemen waktu, tugas kita kerjakan tepat waktu biar nggak dihukum guru. Kita nggak ada corona-coronaan, pandemi begini. Nah, sedangkan anak-anak sekarang ini dituntut untuk manajemen waktu lebih dini karena mereka mengalami situasi sekali mungkin seumur hidup. Nah, pandemi ini mungkin ya sekali seumur hidup. Nah, kalian belajar manajemen waktu dari usia masih muda dan itu keren. Bu Jemima, Mbak Ririn dulu waktu zaman sekolah nggak mengalami ini. Kita taunya makan, tidur, main, belajar, besok begitu lagi. Nah, sekarang kalian lebih hebat, generasi yang hebat. Iya. Baik, ini ada juga beberapa pertanyaan. Kita masih punya 5 menit lagi ya Mbak ya? Iya, mungkin pertanyaan terakhir. Ini, untuk Kak Amarilis, untuk melakukan kegiatan sukarelawan, apakah Kakak membutuhkan biaya yang besar? Dan bagaimana mengatur keuangan? Silakan, Amarilis. Untuk rumah bacamu itu loh. Jadi di rumah baca ini kan juga ada kegiatan semacam outbound gitu yang di luar ruangan. Tetapi kami dari rumah baca Megans ini tidak
mengeluarkan biaya yang besar karena kami hanya berkegiatan di luar ruangan dan itu tuh di lingkungan alam, jadi tidak membutuhkan biaya yang besar dan sekaligus mengajak anak-anak tuh untuk lebih mencintai alam, untuk lebih mengenali alam. Jadinya kita tidak outbound terus yang mengeluarkan biaya mahal, tidak. Jadi kita hanya memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar. Jadi kita belajar tidak hanya di dalam ruangan saja, tidak melulu tentang pelajaran sekolah saja, tetapi juga belajar tentang alam, bagaimana kita merawat dan mencintai alam. Dan kemudian kalau misalnya untuk buku-buku di rumah baca ini, beberapa alhamdulillah sudah ada donaturnya tanpa kita harus open donatur gitu. Jadinya ketika saya mengupload kegiatan-kegiatan rumah baca di media sosial, di platform media sosial, itu sudah ada beberapa donatur yang mengajukan diri untuk mendonasikan bukunya. Jadinya kami tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk wadah ataupun pembelajaran melalui buku secara offline di rumah baca. Bagus. Iya. Kak Ririn ada yang mau nanya lagi? Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, itu lanjutan dari pertanyaannya itu tadi, ternyata sepaket Amarilis dan Arkana. Yang Arkana ini pertanyaannya, apakah Arkana tidak pernah merasa kayak benar-benar jenuh gitu, entah karena apa? Mungkin Arkana mungkin bisa menjelaskan, pernah nggak sih jenuh, terus kemudian kalau jenuh itu kenapa dan gimana sih caranya untuk mengatasi kejenuhan? Cara berprestasi itu apa ya? Sebenarnya yang sesuai passion kita dulu. Tapi sih saya rasa ini pertanyaan-pertanyaannya sudah ya, tadi udah dijelaskan kok oleh mereka. Baik, nah sekarang Bu Jemima ingin ngomong, kesempatan siang ini sangat berbahagia. Di umur Bu Jemima yang ibu-ibu seperti ini, saya banyak belajar dari adik-adik sekalian yang jauh lebih muda, cocok jadi anak-anaknya ibu. Tapi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak belajar dari kalian. Dan siang ini Bu Jemima banyak mendapat berkat dari sharing, kesaksian, dan cerita kalian serta prestasi kalian. Sebagai penutup, sebelum Bu Jemima berikan ke Pak Ririn, nanti akan ada acara selanjutnya juga, Bu Jemima ingin membacakan sebuah dari Presiden pertama Republik Indonesia. Tahu kan kalian Presiden siapa? Soekarno. Nah, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut Semeru dengan akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan guncang dunia. Nah, quote ini cocok untuk kalian. Saat ini Bu Jemima sedang berkumpul dengan sekitar 400 anak-anak muda yang luar biasa. Bung Karno meminta 10 pemuda, dia akan guncang dunia. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau Indonesia punya 400 anak-anak muda yang berprestasi dan baik hati seperti kalian, udah bukan guncang lagi dunia itu, roboh mungkin. Yang itu maksudnya kan mengguncang dunia itu membawa perubahan bagi dunia. Nah, quote ini camkan di hati dan pikiran kalian bahwa anak-anak umurnya sekarang yang SD, SMP, SMA suatu saat akan menjadi generasi muda penerus bangsa. Jadilah anak-anak yang berani dalam kebenaran, bangun bangsa dan negaramu, guncang dunia. Amin atas segala doa-doa baik untuk generasi penerus kita yang sangat inspiratif sekali. Saya juga bahagia bisa bergabung di sini. Nah, mungkin untuk menutup, saya ingin meminta quotes atau mungkin kesan-pesan ya dari teman-teman pembicara dan juga dari Bu Jemima. Tapi Bu Jemima tadi kan sudah quotes-nya sudah bagus sekali, kesan-pesannya sangat, saya merinding dengarnya. Oke, jadi saya ingin bertanya tentang quotes-nya saja dari teman-teman. Silakan nanti teman-teman berikan quotes atau pesan atau mungkin saran untuk menutup atau closing statement ya dari teman-teman. Mungkin dimulai dari siapa ya? Tadi yang pertama saja. Anindya, Kak. Ya, Anindya. Terima kasih, Kak. Ya. Saya berharap di masa depan banyak anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran secara mandiri meskipun sudah tidak ada virus corona.
Semua anak bisa belajar baik di kelas maupun secara online, bisa memperoleh bahan ajar dan saling berbagi secara online. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Anindya, pesan yang sangat luar biasa. Lanjut untuk Rahayu ya, berarti Rahayu, silahkan. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi sedikit pesan dari saya. Bisa terdengar suaranya? Terdengar. Bisa, lancar. Dengar ya. Ya, silakan Rahayu. Jadi, jika kita memiliki masalah, selama kita sudah ketemu akar masalahnya, kita pasti bisa mencari solusinya. Setiap masalah, satu masalah memiliki banyak solusi. Satu masalah bisa memiliki 100 solusi. Jadi, jika kita sudah menemukan solusinya, jangan teguhkan niat untuk menerapkan solusinya, ya, supaya masalahnya bisa selesai. Contohnya seperti tadi, kita selama menjalani pembelajaran jarak jauh ini, maksudnya memiliki banyak masalah, ya. Seperti yang saya paparkan tadi juga, jenuh selama belajar, kurang isi konsentrasi, itu tugasnya untuk suka menumpuk, ya. Jadi kita udah tahu akar masalahnya apa, jadi kita cari solusinya. Yang penting selama kita niatnya kuat untuk menerapkan solusinya, astungkaren, ya. Alhamdulillah itu tugasnya bisa diselesaikan. Masalahnya bisa diselesaikan. Oke, terima kasih Rahayu. Setiap masalah ada solusinya. Siap. Lanjut untuk Amarilis, silahkan. Pandemi COVID ini tuh bukan halangan buat kita, tapi justru kita harus tetap dapat melangkah walaupun di atas pandemi COVID ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki niat baik untuk membuat perubahan di lingkungan sekitar, saya sarankan untuk segera memulainya, walaupun dimulai dari niat, karena banyak teman-teman yang kadang curhat ataupun cerita kepada saya jika mereka ingin berbuat sesuatu di pandemi COVID, tapi merasa takut ataupun ragu untuk memulainya. Saya sarankan harus segera dimulai, walaupun dimulai dari niat, dimulai dari hal kecil apapun, sebuah perubahan kecil itu dapat sangat berarti dan dapat menginspirasi orang lain. Oke, terima kasih Amarilis. Nah ini, sebagai pamungkas nih, ayo Arkana. Teman-teman, buat kita semua. Tapi terkadang sih kondisi yang terburuk bisa menjadi kesempatan terbaik. Yuk kita coba pandemi selesai. Oke, berarti intinya kondisi terburuk bisa menjadi kesempatan yang terbaik ya bagi kita. Oke, itu tadi pemaparan dari keempat pemateri kita dan juga sudah dipimpin oleh Ibu Jemimah. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Suara saya masih terdengar dengan baik ya? Yang ini kedengaran, tadi enggak. Oke. Oke, sekarang sudah terdengar dengan normal? Atau masih seperti robot? Udah normal. Terdengar. Oke. Yeah. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 11 dan akan kami tutup acara ini, sebelumnya kita foto terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, mohon videonya diaktifkan. Kita foto terlebih dahulu untuk dokumentasi akademika litera sesi siswa kali ini. Oke. Nah ya,
Untuk co-host bisa membantu? Oke. Saya hitungan ke 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1, kayak bebas. Oke, ini agak lama karena pesertanya banyak. Oke, bisa lanjut. Salam literasi. Teman-teman tahu salam literasi kan? Tahu ya? Oke. Kita foto terlebih dahulu dengan salam literasi. Ayo teman-teman yang mengaktifkan video bisa memakai salam literasi. Ya, kita hitung ya. 3, 2, 1. Cheers. Oke. Oke, terima kasih, teman-teman. Setelah ini akan ada sedikit sosialisasi tentang Festival Literasi Nasional. Mungkin co-host bisa membantu saya untuk mengeluarkan PPT. Nah, mungkin sembari menunggu host untuk menayangkan PPT dari kami, saya ingin menjelaskan bahwa sekali lagi di bulan Maret nanti akan ada Festival Literasi Nasional. Festival Literasi Nasional ini nanti akan mengundang sekolah teman-teman untuk bergabung begitu. Nah, Festival Literasi ini yang mengadakan siapa sih? Yang mengadakan adalah Gerakan Menulis Buku Indonesia atau GMB Indonesia. Nah, kapan? Itu ada di tanggal 21 hingga 23 Maret, seperti itu. Untuk pembukaan tiketnya kami belum bisa menginformasikan, tapi akan segera dibuka, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Jadi teman-teman untuk, agar tidak ketinggalan informasi, silahkan follow akun @gmb_indonesia atau @gsmb_indonesia, kayak gitu. Mungkin langsung aja lanjut ke slide yang terakhir, Mas co-host. Itu. Jadi, rangkaian acaranya itu adalah Akademika Litera ini, terus kemudian nanti kita ada gelaran seni budaya bernama, Nyala Kreatif, terus kemudian acara puncaknya yang tadi, saya jelaskan di tanggal 21 hingga 23 Maret begitu. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Nah, kenapa sih kok diselenggarakan selama 3 hari? Karena selama 3 hari ini kita akan, memberikan narasumber-narasumber inspiratif yang bisa, disaksikan dengan tema-tema yang beragam, seperti itu. Jadi, teman-teman nanti bisa memilih atau mungkin bisa ikut 3 hari, secara berturut-turut, begitu. Nah, Festival Literasi Nasional ini selain ada pembicara inspiratif, terus ada apa sih? Nah, ada apresiasi. Apresiasinya untuk teman-teman nih yang sudah mengikuti program dari GMB Indonesia, misalkan Gerakan Sekolah Menulis Buku. Teman-teman kan sudah nih, menuliskan puisi, kemudian cerpen, kemudian, mungkin ada yang, artikel juga. Nah, itu akan kami apresiasi juara-juaranya saat nanti, ada di gelaran Festival Literasi Nasional, seperti itu. Mungkin bisa lanjut yang terakhir. Nah, untuk kali ini ada merchandise spesial dari Festival Literasi Nasional, yaitu kaos yang sekarang saya pakai. Ini nanti akan kami launching pada tanggal 25 Februari, jadi tunggu aja. Kembali lagi, saya ingatkan untuk follow akun @gmb_indonesia atau @gsmb_indonesia untuk mendapatkan informasi terkait Festival Literasi Nasional, termasuk launching merchandise ini. Nah, selain ada t-shirt, kalian juga bisa mendapatkan ada masker dan juga ada tote bag. Nah, tote bag ini mungkin nanti teman-teman bisa, untuk jalan-jalan kemana seperti itu ya, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke, mungkin seperti itu, tunggu tanggal 25 Februari 2021 di @gmb_indonesia atau @gsmb_indonesia. Begitu, mungkin sekian
pemaparan dari saya. Sampai jumpa di acara puncak Festival Literasi Nasional, atau mungkin teman-teman yang masih ingin bergabung di Akademika Litera besok, masih ada sesi dari penulis. Jadi nanti kami akan menghadirkan penulis-penulis inspiratif yang akan memaparkan gagasannya atau idenya tentang relevansi dunia kepenulisan dengan pandemi, seperti itu. Saya Riri Setiawati, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Dadah. Terima kasih semuanya. Iya. Selamat kembali belajar.